lanjut nih Ya. Om ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih Om Silakan. kinerja reksadana nih Om selama 10 tahun terakhir? Hmm, Katanya waktu hmm. pandemi kan tahun 2020 kemarin tuh banyak yang anjlok gitu Om. Harus gimana nih Om apa kalau menghadapi kejadian seperti itu? Oke, jadi gini, saya itu menerbitkan reksadana tahun 96. Kemudian setahun kemudian ada krisis yang Oke, apa kondisinya mirip seperti tahun 2020. oke. Wah, waktu pertama kali krisis. Jadi orang belum pernah kerasa krisis, waktu itu merasain pertama kali krisis di dalam pasar modal. Wah, heboh. Mungkin orang yang sakit jantung, yang bunuh diri juga ada, saya kira sih. Karena waktu itu, betul loh, waktu Iya, itu iya, tuh iya. heboh banget Iya, tuh. iya, Karena baru heboh pertama banget. kali, orang kaget. Seperti Itu itu. tahun berapa ya Om ya? Nah, 97. 97, Dia 98 namanya berarti ya? Krismon, 97, Oh iya, iya, 98. iya. Yang Pak Harto dulu didatangin Oh sama iya, si Kamdesu, orang dari World Bank itu iya, iya. uh, sehingga kemudian dia wah orang ribut lah kita. Nah, kemudian balik lagi 98, 99, 7 naik lagi. Terus kemudian tahun 2008 ada krisis lagi itu. Itu gara-gara KPR di Amerika. Tapi dampaknya ke seluruh dunia karena banyak banget investasi itu agak panjang ceritanya. Kita kena lagi situ. Kemudian naik lagi sekitar tahun 2012 ada lagi berapa kali, tapi kecil-kecil, nggak terlalu gede. Tapi lumayan ada yang pernah bergejolak juga gara-gara terjadi di Asia. Itu ada di Cina sama di Jepang. Ya. Terus kemudian terakhir ini 2020. Iya. Tapi kalau dilihat grafiknya tetap naik. Jadi kalau Anda butuh uangnya, jadi Jafren butuh uangnya tahun 2020, nah aturannya ngambilnya jangan nunggu tahun 2020. Mulai tahun 2019, sedikit-sedikit sudah mulai dicairkan. Sehingga kalau terjadi Oh, sesuatu pas dibutuhkan, nggak anjlok banget gitu. Ya, ini saya cerita nanti di hari iya. Jumat besok lusa seperti apa gitu. Nah, dari situ ada macam-macam. Ada cerita yang buat fixed income tuh, tadi yang buat obligasi atau sukuk, seperti apa kejadiannya. Juga yang campuran seperti apa. Saya tunjukin seperti apa. Sehingga Anda jangan kaget tentang pagi pas ibaratnya kan kita ketemu orang nih, ada orang cakep. Tahu-tahu dia sekali lagi kena cacar atau Pacaran. kena apa mukanya atau habis kena matahari terus rusak. Ini orang kok jelek gitu. Bentar dulu, nanti kalau udah lewat cacarnya, lewat kena Nanti mataharinya bersemi cakep kembali ya Om lagi. ya. Bersih Glowing. kembali. Jadi jangan cepet-cepet ini. Jadi jangan Oke. mengambil kesimpulan atas sesuatu situasi sesaat untuk reksadana, nggak Oke. bisa seperti itu. Berarti Ya. kita pantau dulu aja ya Om ya. Kalau seperti itu. Sebetulnya memang pantau, tapi gimana Mm-mm. tujuannya? Ya. Oke. Jadi kalau Balik lagi tujuannya tujuannya. mau jangka panjang untuk Mm-mm. dana untuk pensiun misalnya atau Ya. untuk berapa tahun 10 tahun lagi, ya Anda nggak usah terlalu khawatir karena nanti akan naik lagi. Tapi kalau katakanlah buat dana sekolahan, ya anak sekolah ya, dana Ya. pendidikan, yang diperlukannya katakanlah tanggal tahun 2022 nih, tahun depan, tahun ini udah mulai dicairin sebagian. Jangan nunggu tahun Oke. 2022. Kalau udah krisis lagi kan, gigi cari lagi gitu. Ya, oke. Kebakaran lagi. Oke. Iya Om, kebakaran ya. ini udah banyak yang nanya nih dari Zafrans. Aku coba Silakan. Ya, bacain ya Om. ya Dari silakan. Sri Setiarini katanya manajer investasi yang NAB-nya tinggi, apakah itu semakin bagus? Dan jika NAB semakin tinggi, apakah expense ratio juga tinggi? Mohon penjelasannya Om Iwan. Jadi gini ya. Sebetulnya yang namanya NAB itu menuju pergerakan dari berapa lamanya. Reksadana yang sudah 10 tahun sama reksadana yang 2 tahun, ya jelas NAB banyakan 10 tahun. Tapi nggak ada cerita bahwa yang setelah 10 tahun itu hasilnya akan lebih bagus daripada yang 2 tahun. Nggak ada cerita seperti itu. Nah, Oh, hanya kalau yang udah 10 tahun, Anda sudah lihat tuh kinerjanya selama 10 tahun seperti hmm. apa. Jadi, memperkirakan ke depan lebih mudah. Jadi, itu yang pertama ya. Jadi, karena itu, NAB tidak menunjukkan mahal, murah, bagus, jeleknya reksadana. Yang menunjukkan adalah Oke. bagaimana pertumbuhannya. Jadi, jangan salah ya. Bagaimana pertumbuhannya. Jadi ada orang katakanlah tingginya 172 cm. Kita nggak bisa bilang dia tinggi apa pendek karena kita tahu dulu
umurnya berapa. Hmm. Ya Banyak kan, kalau faktor udah ya umur Om kayak ya. saya, udah 66, 172 tuh ya udah turun lagi. Tadi lebih tinggi turun lagi, karena orang makin tua, tulang punggungnya berkurang. Nah, tapi kalau kita udah tahu itu, kita lihat pertumbuhan seperti apa di jam pertama. Terus kemudian yang namanya biaya itu dikenakan bukan ke NAB, biaya ke total nilai dana. Jadi bukan Oh, NAB per unit penyertaan, tapi totalnya. Dan angkanya persentase. Jadi nggak jadi masalah. Mau 100 miliar, mau 100 triliun, kalau katakanlah biayanya 1%, itu 1%. Ya. Tentu manajer investasi yang ngelola 100 triliun, kerjaannya beda sama yang ngejar 100 miliar, kan? Kan iya. barang lebih banyak, orang yang diurusin lebih banyak, terus kemudian juga naik turun segala macam, jual belinya lebih lebih repot gitu kan. Maka dia dapat lebih banyak, lebih bagus. Nah, sedangkan yang kecil ya dapatnya lebih sedikit, kerjanya lebih sedikit. Tetapi kalau terlalu kecil tidak akan cukup buat ongkos, ya. Berat di Oh, ongkos kan, oke. karena kan ada ongkos minimumnya kan, nggak mungkin ada kasih Ya. gaji manajer investasi berdasarkan jumlah reksadana, nggak bisa gitu dong. Reksadana Iya, iya. sedang jatuh nanti. Sorry ya, ada seorang manajer pulang ke rumah, mah bun, sorry bulan ini kenapa gaji turun setengahnya, kenapa, habis saya punya dana saya kelola turun setengahnya, nggak bisa gitu dong. Istrinya Nggak marah, bisa. oh jangan situ lagi, pindah, nggak gitu dong ya. Jadi Tidur pasti di ada luar kalau minimumnya kayak gitu. ya. Tidur di luar. Kena covid dong ya. Jadi Oke. expense ratio itu persentase, tidak berubah gara-gara NAB, tidak Oke, berubah. jadi dilihat Hasilnya pertumbuhannya memang ya berubah Om. karena persentase tadi ya. Oke, Oke. silakan. Terima kasih Waduh, jawabannya jawabnya kebanyakan Om. ya. Kebuka semua nih. Keburu kenyang nih Aduh orang-orang. Om juga nggak apa-apa. Nyicip dikit lagi nggak apa-apa Nah, ya Om ya. oke. Mbak Sri, Nah, semoga terjawab ya pertanyaannya. Ini ada lagi nih Om ya, pertanyaannya. Aduh banyak banget. Aku harus pilih-pilih dulu nih Om sebentar ya. ya. Ah, ini nih adik-adik kita nih kayaknya. Adik kuliahan. Pertanyaannya gini katanya, saya rencananya mau investasi jangka pendek untuk biaya kuliah. Kira-kira apakah saya cocoknya obligasi atau reksadana katanya Om? Oke. Sebetulnya Anda beli obligasi langsung sama beli reksadana pendapatan tetap, isinya sama. Bedanya, uang Anda kalau beli obligasi langsung, itu kan jadi dapat satu macam obligasi. Ya, kecuali uangnya banyak banget lah. Sedangkan kalau di reksadana, jenis obligasi banyak. Artinya apa? Kalau obligasi kita beli kebetulan kinerjanya nggak bagus, kita ya agak sedikit gigit jari gitu. Tapi kalau di reksadana banyak banget yang ada di sana sehingga lebih bagus, ya. Dan juga reksadana ada manfaat di pajak. Jadi kalau untuk jangka katakanlah sampai 3 tahun ya, itu Anda taruh di reksadana lebih nyaman dibandingkan Anda beli obligasi. Obligasi juga atau Anda jual, ada proses jualnya, ya kan? Dan kalau seperti itu harga sedang turun, obligasi yang bersangkutan, ya Anda sedang ya nasibnya kurang bagus. Sedangkan ke reksadana karena ada diversifikasi akan lebih bagus. Jadi kalau saran saya tetap di reksadana tapi pendapatan tetap. Jangan saham, pendapatan tetap ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan Nah, dari r.aby katanya IG nah, nama akun Instagramnya. Kita beralih ke pertanyaan lain ya Om. silakan. Aduh banyak nih aku pilih-pilih dulu. Oh ini nih. Apa yang terpenting ketika kita memilih reksadana yang tepat? Katanya nih Om. Wah langsung to the Oke. point nih. Oke. Apa yang terpenting buat kamu memilih pasangan hidup? Aduh, Hahaha. cinta mungkin Om. Cinta. Sama ya, tapi kan harus ada pemikirannya dong gitu. Iya, 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 Misalnya iya. orang mau agamanya sama ya, terus kemudian orangnya yang seperti apa gitu kan, terus kemudian gimana perhatiannya. Nah ini sama reksadana juga gitu. Kita pilih yang kita perlukan, reksadana seperti apa. Jadi kita sekarang mau ngapain nih, mau investasi seperti apa. Nanti dari situ dapat pilihannya. Nggak berarti reksadana ini cocok buat semua orang, nggak ada. Tergantung pada tujuan investasinya. Beda Iya, tujuan investasi, masing-masing beda beda tujuannya. reksadananya. Jangan salah loh, semua reksadana itu punya tujuan investasi masing-masing. Kalau Anda baca Oke. di prospektusnya atau di fact sheet, ada tulisan itu. Tujuan investasi apa?
mendapatkan return yang optimal, yang maksimal, yang memadai, itu beda-beda cara ambil risikonya. Ya kan, jangka panjang, jangka pendek, beda-beda di sana. Jadi Anda pilih situ. Ya, setelah itu, setelah ambil reksadana yang cocok, ya Anda lihat kinerjanya dulu, kan sama seperti orang, kalau ketemu orang, ini Iya, kemarin dia iya. seperti apa sih nih, ini orang, ya kan? Selama ini seperti apa Kepribadiannya orangnya, gimana gitu kan, gitu ya Om kinerjanya. ya. Nah, Heeh. itu sama. Kita Oke. ngomong nggak terlalu kepribadian banget, ya, tapi kalau kinerjanya lah, jadi kerja seperti Kinerjanya. apa, selama ini dia seperti apa kerjanya gitu kan. Nah, baru kita berjalan. Ya. Nah, sebenarnya Oke. samping itu juga perlu milih manajer investasi siapa, karena reksadana kan tergantung pada supirnya kan, Iya, gitu. iya. Ya, ya, Oke. oke. Ini ke pertanyaan selanjutnya nih Om. Pertanyaan terakhir nih Hmm. kayaknya dari Nasution Nasution Riani. Riani, Riani Nasution. Idealnya dan amannya kita punya berapa pos reksadana sih Om? Dan emitennya apakah selalu beli yang sama atau beda katanya? Oke. Jadi gini, pertama, sebagai investasi, waktu dia mengelola reksadana, katakan reksadana saham ya, ambil yang paling rumit lah, saham. Nah, dia harus menentukan dulu tujuan investasinya. Kemudian dia membuat yang namanya aset alokasi. Nah, dari situ akan kelihatan apa saham seperti apa yang mungkin dia mau beli. Oke. Dan itu pemilihannya juga kadang-kadang berdasarkan industrinya. Kadang-kadang ada saham perbankan, saham dari industri energi, saham dari industri consumer, makanan minuman gitu. Nanti bisa ganti-ganti tergantung pada situasinya. Jadi nggak selalu sama. Oke. Ya. Nah, di sini waktu dia memilih itu, dia lihat juga namanya valuasi. Ya. Nah, kalau Anda mau tahu tadi apa Riani Nasution, Anda coba ambil aja salah satu reksadana, buka di apa websitenya, investasi yang mana, pilih salah satu reksadana, Anda download fact sheet-nya, Anda bisa lihat di sana tuh. Ya. Oke. Apa isinya apa saja. Biasanya mereka memberikan 5 atau sampai 9 10 jenis instrumen yang paling besar, yang paling banyak sana. Itu kami sudah lihat gitu. Nah, sama terus nggak? Ya enggak dong, bisa ganti-ganti. Karena kan kinerja beda-beda, bisa berubah-ubah ya kan. Dan jumlah reksadananya kan nilai apa dananya namanya aset under management, jumlah nilai aset yang dikelola, yang di dalam manajemen itu bisa bertambah juga, butuh tambahan itu. Jadi itu mempengaruhi sekali ya. Oke. Apalagi? Oke, Mbak Riani, semoga pertanyaannya terjawab dengan jelas ya sama Om Semoga Iwan. tidak terjawab semuanya Oh sehingga Mbak iya Riani bener langsung denger. daftar Semoga buat semoga denger yang belum lebih rinci jelas besok. jadi langsung daftar. Wah, mantap nih Om Iwan. Om Iwan udah 30 menit nih kita mencicipi es krim kita malam hari ini. Jadi buat Ya karena gini Zafriends lah, kalau ya. ngasih kan kalau namanya Instagram nggak boleh semuanya dikasih Iya dong, iya iya ya iya. kan? Ya Kasihan yang benar. bayar, masa yang bayar saya nggak bayar dapatnya sama, Iya nggak iya boleh iya gitu iya. dong. Ya, Benar-benar Om. Om Iwan terima kasih banyak atas waktunya. sama-sama, Semoga apa sama-sama. namanya Zafriends yang ingin tahu lebih banyak soal reksadana nih buruan gabung di kelas Hmm, kita. Jangan ya, lupa klik link yang ada di bio, daftar sekarang. Ada buy one get one ya Om ya. Om Iwan, monggo terserah lah. Itu ada urusannya Azab, bukan urusan iya gua. iya iya iya. Ada Om. Jadi beli satu gratis satu. Jadi Zafriends bisa ngajak Oh temennya nih buat gitu. gabung. Iya. Aduh, jadi kelas Tuh saya buat diobral ya? Wah, nggak nggak menghargai ini. enggak Yang ngomong dong. siapa Ini kan diobral. dalam rangka ulang tahun reksadana nih Om, Oh ya bulannya udah lah ya. reksadana, makanya kita ngasih Oke, ke oke, Zafriends oke, gitu. oke, Om Iwan boleh oke. closing statement nih sebelum kita mengakhiri sesi kita malam hari ini? Oke. Jadi Zafran, reksadana satu produk yang sebenarnya sangat baik sekali buat Anda yang masih pada muda-muda ini. Karena akan membantu Anda dalam Zafran untuk memahami seperti apa investasi. Kalau mau, selalu mulailah dengan reksadana pasar uang dulu atau pendapatan tetap dulu, baru pindah ke reksadana saham. Campuran dilewatin dulu nggak apa-apa lah, maksud saham. Nah, jadi seperti itu. Dari situ Anda nanti bisa belajar pelan-pelan, bisa pahami, baru tambah. Tapi yang penting adalah apa? Mulai sedini mungkin, seawal-awalnya. Prita itu mulai investasi waktu dia masih SMA. Hahaha. Dia sudah kenal reksadana waktu dia masih SMA. Makanya dia tahu sekarang. Ya, dia sudah dari umur berapa sekarang? Umur 40 Iya. dari SMA kan. Tahuan lah berapa puluh tahun. Udah 25 tahun dia investasi di reksadana. Ya.
Oke.